Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman musyrifah yang berbahagia serta teman-teman peserta daurah taklim At-Turasi, kitab At-Turasi. Alhamdulillah pagi ini kita bisa melanjutkan kembali materi kitab Wasoyal Abai, Wasoyal Abai lil Abna. Mari kita segera mulai. Al-Fatihah ila habibina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna wa yuli darajatihim bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim bid din wa dunya wal akhirah. Summa ala ruhi masyayikhina wa masyayikhina wa syayikhina wa rabbidukhina syaikh Abdul Aziz. Summa ala musyrik kitab Syekh Muhammad Syakir. Lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Kita telah sampai pada ad-darsu as-sani, yaitu materi pelajaran yang kedua. Qala musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi masyayikhihi fit daramin langkal fil wasiyati ad-darsu utawi daras pelajaran asani kang kaping pindho, yaitu materi yang kedua. Fi fadilatil taqwa, fi wasiatil taqwa, fil wasiati dalam wasiat bitaqwa wahi kelawan takwa ing Allah al-azimi kang maha agung. Ya bunayya inna rabbaka, ya bunayya inna rabbaka sak temene pangeran sira, sak temene pangeran sira iku ya'lamu ngudaneni atau mengetahui, iku ya'lamu ngudaneni sapa Rabb maing barang tukinuhu kang nyimpen sira ing ma fi sadrika ing dalam dodo sira atau ing dalam ati sira, wa malan barang tulinuhu kang ngedeng bil ing ma bilisanika kelawan lesan sira, wa mutalliun lan dat kang ningali ala jami amalika ing atase sekabehane amal sira. Jadi seperti kita ketahui bahwasanya Allah itu mengetahui segala hal. Allah itu mengetahui segala hal, baik hal-hal yang masih kita simpan di dalam hati kita, ya, yang dari kita, atau hal yang sudah kita nyatakan dengan ucapan atau dengan perbuatan. Wattaqi fattaqi mongko wedya sira Allah ing Allah ya bunayya, karena Allah mengetahui segala hal baik yang kita lakukan maupun yang masih kita simpan dalam hati, maka kita harus takut kepada Allah. Artinya jangan sampai melakukan hal-hal yang dimurkai atau yang tidak diridhoni oleh Allah. Ya bunayya wahdar wedya sira ayyaraka ing yen to ningali ing sira sapa Allah ngala halatin ing atase tingkah la turdihi kang ora ridho apa tingkah ing Allah. Ihdar wedya sira ayas khoto yen to bendu marah alaika ing atase sira sapa rabbuka pangeran sira alladzi rupane zat khalaqa kang dadekake sapa alladzi ing sira wa razaqaka lan paring rezeki ing sira wa wahabaka lan paring sapa Allah ing sira
al aqla ing akal allati tatasarrafu kang nandangi sira bihi kelawan akal fi su'unika ing dalam pira-pira tingkah sira. Maka kalau Allah itu mengetahui segala yang kita perbuat atau yang kita simpan dalam hati, maka takutlah jangan sampai kita itu melakukan sesuatu yang bisa membuat Allah murka atau Allah tidak ridho. Kenapa? Karena Allah telah menjadikan kita, memberi rezeki kita dan memberi kita dengan akal, di mana dengan akal itu kita bisa melakukan segala sesuatu. Kaifa yakunu halih kaya apa ana apa haluka tingkah sira idat tolaa nalikane weruh nalikane ningali atau muncul bisa juga nalikan sira sapa abuka bapak sira wa anta halu utawi sira iku taf'alu nglakoni sapa sira amron ing perkara naha kakang nyegah ing sira sapa ab lanhu saking fi'lun utawa anu saking lakoni. Bayangkan bagaimana kalau kita itu suatu ketika ketahuan oleh orang tua kita, misalkan ya bapak kita, sedang kita saat itu melakukan hal-hal yang di situ dia tidak meridhoinya atau melakukan hal yang dia cegah untuk kita lakukan, maka bagaimana suatu ketika kita melakukan hal yang orang tua kita tidak ridhoi dan beliau tahu bagaimana, tentu mereka akan marah. Amatahsa anata wedi sira ayu sadida ing yen to bangetake ngaleka ing atas sira al-uqubata ing siksa. Kita takut akan diberi hukuman oleh orang tua kita. Falyakun mongko ana sira falyakun mongko ana apa haluka tingkah sira ma'allahi sertane Allah kadzalika iku kaya mengkono-mengkono tingkah sira ma'abuka li annahu sak temene Allah iku yaraka ningali sapa Allah min haitsu la tarahu saking arah-arah ora weruh sapa sira ing Allah. Allah mengetahui kita sedang kita tidak tahu bagaimana kalau kita tidak bisa melihat Allah gitu ya. Lianahu yaraka min haitsu la tarahu fala tufarrid mongko aja pepekoh, jangan sembrono, tidak boleh sembrono, tidak boleh ceroboh fi syai'in ing dalam suwiji-wiji amaro kang perintah sapa Allah ing sira bihi kelawan syai' wala tamdud lan aja ndawakake yada ka ing tangan sira ila syai'in maring suwiji-wiji nahaka kang nyegah sapa Allah ing sira anhu saking syai'. Maka kita tidak boleh ceroboh dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan kepada kita. Tidak boleh ceroboh dalam perintahnya Allah melakukan sholat, tidak boleh ceroboh dalam sholat. Artinya harus sebisa mungkin menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah kepada kita. Contohnya sholat. Juga tidak boleh kita mencoba-coba untuk melakukan hal yang telah dilarang, yang Allah telah melarang hal itu kepada kita. Ya. Fala ya bunaya inna rabbaka saat menit pangeran sira iku sadidul batsi banget oleh natrapi, banget oleh memukul atau nabok ya. Sadidul iqabi tur kang banget oleh nyiksa. Wahdar ya bunaya wahdar wedya sira ya bunaya watakilan wedya sira hodobahu ing bendune Rob. Kita harus takut dengan marahnya Tuhan, marahnya Allah. Wasubtahulan tegese bendune Allah, marai Allah. Walayahuran naka lan aja mbujuk ing sira apa khilmuhu arise Allah.
Jangan sampai kita terbujuk. Artinya Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim. Tapi jangan sampai kita terbujuk dengan sifat arisy Allah. Artinya kita jangan melulu melihat tergantung pada sifat Rahman Rahim Allah, tapi juga kita melihat pada sifat Allah itu sangat syadidul iqab, sangat pedih siksanya. Jadi harus seimbang. Suatu ketika kita harus bersandar pada sifat Rahman Rahim Allah, tapi suatu ketika kita harus melihat Allah itu sangat pedih dalam mensiksa. Itu ya. Jadi seimbang, tidak kita terbujuk, kita bebas melakukan dosa dengan bersandar Allah itu Maha Pengampun, tidak boleh. Itu ya. Fa innang waha mongko sak temene Allah iku yumli nginakake sapa Allah lil zalimi maring wong zalim hatta ita akhadahu sehingga nalikane natrapi Allah ing zalim lam yuflithu mongko ora ngecolake sapa Allah ing zalim. Nah, kita jangan enak-enakan dengan kedoliman, karena terkadang kita itu dibiarkan dolim karena Allah seakan-akan ingin menyiksa kita dengan siksa yang pedih gitu ya. Harus berhati-hati dengan kedoliman. Jangan sampai kita itu dihinakan dengan dibiarkannya tanpa diperingatkan oleh Allah. Orang itu biasanya kalau sudah Allah itu benci pada seseorang, maka dia akan dibiarkan bebas. Artinya ketika dia berbuat sesuatu itu dibiarkan, ya. Tidak pernah diperingatkan, ya. Ditok nih, istilahnya sak kono. Kenapa? Allah punya tujuan soalnya nyekso ben pedih gitu ya. Kita harus hati-hati. Ya bunaya, hei anak ingsun, inna fi taatillahi satemene iku ing dalam taat Allah minal ladati ono sifat ladat warahati lan kepenak marupane barang layu rafu kang ora den weruhi apa ma ila bitajribati kejaba kelawan den dicoba dilaksanakan. Itu sesungguhnya dalam ketaatan kepada Allah itu ada menyimpan suatu ladat, suatu sifat enak. Nah itu bisa diketahui ya dengan dicoba, ya dengan latihan. Ya, tajribah itu latihan. Kok kita masih ibadah masih merasa susah, berat, berarti belum dilatih untuk maksimal itu ya. Faya bunaya istamil mongko nglakonana sira taata maulaka ing taat pangeran sira ala sabili tajribati ing atase dalan coba atau dalan uji latihan ayaman ing pira-pira dina itu ketika supaya nemu sira hadil ladata ing iki enak, maka kita perlu latihan. Awalnya ketika dulu kita sholat ya kan berat, tapi terus dilatih terus akhirnya menjadi ringan. Awalnya dulu tahajud itu berat, tapi ketika dilatih makin sering tahajud makin ringan ya. Perlu latihan. Watas urulan ngrasa sira bihadir rakati kelawan iki bihadihi kelawan iki tajribah ar-rahati bihadir rakati kelawan iki kepenak. Wa ta'lamu lan murus sira ikhlas ingsun laka maring sira fin nasihati dalam nasihat. Ya bunaya innaka sak temene sira iku satajidu bakal nemu sapa sira fi taatillahi ing dalam taat Allah syaklan ing abot kala nafsika ing atas awak sira awal amri ing kawitane perkara. Kita ketahui bahwasanya
di setiap permulaan sesuatu itu pasti merasa berat. Tapi kalau sudah berjalan lama akan terasa ringan. Fahtamil mongko nanggunga sira hada sikola ing iki abot wasbir lan sabar sira alaihi ing atase taat hatta tasira sehingga dadi sira hatta tasira sehingga dadi apa taatu taat indaka ing dalam sanding sira minal adati saking kebiasaan alati tak lafuha kang condong sapa sira ing adat. Nah, jadi segala sesuatu itu perlu diupayakan atau diusahakan dengan terbiasa. Dengan terbiasa akan menjadi ringan. Ya, jadi sesuatu yang berat, kenapa kok merasa berat? Karena belum terbiasa. Sholat malam misalkan, belajar itu terasa berat, tapi kalau sudah terbiasa membaca tiap hari belajar maka akan terasa ringan. Sholat fardu itu juga berat, tapi kalau dengan terbiasa akan menjadi ringan. Sama artinya semua ketaatan itu pada awalnya terasa berat, cuma kalau terus diupayakan, dilatih akan menjadi ringan, bahkan terasa enak, menjiladat, menjadi kebiasaan, menjadi adat. Ya bunaya wahai anak ingsun, ungdur ningalo sira ila nafsi kamaring awak sira kinama kungta nalikane ana sapa sira fil maktabi ing dalem madrasah. Maktab itu adalah tempat belajar. Tata alamu belajar sira al qiraata ing maca. Maktab itu adalah tempat-tempat pengajaran. Kalau dulu maktab itu ya masjid-masjid yang digunakan untuk belajar, itu maktab. Tata alamu belajar sapa sira al qiraata ing maca wal kitabatan nulis wa tu'marulan dan perintah sira bi hifdzil qur'ani kelawan ngapal ni Quran al karimi kang mulya haiban hale ghaib, artinya menghafal dengan bil ghaib bukan binazar. Alam takun ana sira iddakan nalikane mengkono-mengkono tata alam takrahu sengit sira al maktaba ing panggonan belajar wal muallimalan ing wong ngolang guru wa tamannalan ngarep-ngarep sapa sira antakuna yen ta ana sapa sira iku mutlaqas syarahi ing wong ing dengcolake ngone pangone ini. Faham mongko eling-eling sira antaya sira al yauma dalem iki dina qad balahta tumeka sapa sira ad-darajata ing derajat alati arafta alati rupane derajat arafta kang weruh sapa sira biha kelawan alati faedata sabri ing faedah sabar alat ta'allumi ing atase belajar fil maktabi ing dalam panggonan belajar ini. Dulu pada awal-awal kita belajar di musola, di masjid, di madrasah, tentu kita akan berat dan tentu merasa ingin terlepas dari itu semuanya, tidak mau menghafal, berat, suruh ngaji, suruh menulis, membaca itu ya. Dan bahkan kita mungkin benci dengan guru kita, tapi itu telah kita lakukan dan kita akan mengetahui manfaatnya ketika sekarang ini. Dulu seumpama kita dulu tidak sabar ketika diajar guru kita, ketika kita tidak sabar untuk belajar menulis, tentu kita sampai sekarang belum bisa menulis ya. Jadi dengan kesabaran itu kita sekarang bisa memperoleh manfaatnya. Sama sekarang juga gitu, kalau kita ingin sukses ya harus sabar. Sabar belajar, sabar untuk mengerjakan tugas. Ya kita mengaca dulu pada kegiatan kita dulu masih kecil ya. Ketika kita di TPG diharuskan menghafal surat pendek misalkan, diharuskan membaca ini, membaca itu, diharuskan belajar menulis. Ketika seumpama dulu kita tidak sabar, tentu kita tidak akan sampai seperti ini ya.
tentu kita tidak akan bisa menulis seperti sekarang ini, ya. Maka dengan itu kita saat ini mengetahui manfaat kesabaran itu. Faidah ala ta'alumi ing atase ngaraf tangrus sira pihak lawan mau sabar atau pihak lawan darajat nggih. Faidah tasabri ing faidai sabar ala ta'alumi ing atase belajar fil maktabi dalam maktab walim talan brosira ana muallimaka satemene guru sira kana ana sapa muallim iku sya'ian wong kang tumandang fi maslahatika ing dalam kebagusan sira. Nah, tentu itu semua kita sadari ketika sekarang ini bahwasanya guru kita yang seakan-akan dulu ketika ngajar kita itu kita benci, oh ini kok guru kurang, ini guru kok enggak enak ngajarnya keras. Nah, tapi itu semuanya demi kebaikan kita dan itu bisa kita rasakan sekarang. Dulu seumpama guru kita itu membiarkan kita karepmu mau belajar apa tidak, mau menghafal apa tidak, tentu kita tidak akan menjadi sekarang seperti sekarang ini, ya. Maka itu kita sadari saat ini bahwasanya sungguh berjasa betul guru-guru kita dulu, belajar membaca alif bata, belajar ngajari kita menulis, ngajari kita bisa sholat, bisa wudu, ya. Faya bunaya mongko fahe anak ingsun isma ngrungokno sira nasihati ing nasihat ingsun wasbir lan sabara sira ala taatillahi ing atase taat ing Allah kama sabarta kaya oleh sabar sira ala ta'allumi ing atase belajar fil maktabi ing dalem panggonan belajar. Maka sekarang kita harus sabar dengan ketaatan kepada Allah sebagaimana kita dulu sabar dalam hal belajar membaca, belajar menulis ketika kita masih belajar di madrasah, di maktab, di mushola, di masjid. Wa saufa ta'lamu lan supaya weruh sira faidata hadi nasihata ing hadi nasihati. Faidata hadi nasihati ing faidah iki nasihat wa harulan pertelo laka maring sira jalian kalih ngedeng kali petiro kang jelas ida sya'adatka nalikane nulungi ing sira apa al inayatu pitulung al ilahiyatu kang bangsa kepengiranan ngal amali ing atase nglakoni binasihati ustadika kelawan nasihati guru sira. Nah, itu semuanya kita bisa melakukan karena pertama mendapat pertolongan dari Allah. Ya bunaya, iya kawadya sira, angtal duna ing yen to nyono sapa sira. Ana takwa wahi ing satemene takwa Allah, takwa ing Allah, ya sholatu yaiku salat, wasiyamulan poso, wa nahuhu lan sepadane salat lan poso. Minal ibadati saking pira-pira ibadah faqat kalih bloko. Nah, perlu kita ketahui bahwasanya ibadah atau ketaatan kepada Allah itu tidak hanya puasa dan sholat, tidak hanya sholat dan puasa, artinya banyak sekali ketaatan kepada Allah. Belajar pun juga ketaatan kepada Allah. Belajar merupakan ke sifat syukur kita kepada Allah karena diberi akal, maka kita harus belajar. Ana taqwa waha saat temene ana taqwa wahi saat temene takwa ing Allah, takwa Allah iku tadkhulu manjing apa takwa fi kulli syai'in ing dalam saben-saben suwiji fattaqillaha mongko tak wedya sira ing Allah fattaqi mongko wedya sira Allah ing Allah fi ibadati maulaka ing dalam ibadah bendoro pangeran sira la tufarid aja pepekoh sira, janganlah kita itu cembrono ceroboh fiha ing dalam ibadah wattaqilan wedya sira Allah ing Allah fi ikhwanika ing dalam konco sira. Artinya kita harus taat kepada Allah dengan jalan berbuat baik kepada saudara-saudara kita. Latu di ojo nglarakne sira ahadan ing wong suwiji minhum saking ikhwani. Jangan sampai
kita itu menyakiti dari saudara-saudara kita, menyakiti teman-teman kita. Karena apa? Karena dengan berbuat baik pada mereka itu juga merupakan ketakwaan kita pada Allah. Kalau kita berbuat jahat atau berbuat tidak adil, berbuat dolim pada mereka, itu sama halnya kita maksiat kepada Allah. Kenapa? Mereka juga bentuk dengan berbuat baik pada mereka itu adalah bentuk ketaatan kita pada Allah. Fataki lan medua sira Allah fi baladika dalam negara sira. Nah, kita harus berada di negara ini dengan melakukan hal-hal yang sudah diatur oleh negara untuk kita. Ya, kita punya hukum yang jelas, maka kita mentaati hukum negara kita itu sama halnya kita taat pada Allah. Latakunhu ojo nyidroni sira ing balad, wala tusalit lan ojo nguasaake sira alih ing atase balad aduan ing musuh. Nah, kita harus tidak boleh berkhianat pada negara, tidak boleh menyerahkan negara ini pada musuh-musuh kita. Ya. Watakilan wadiyo sira Allah fi nafsika dalam awak sira. Yang kedua, kita takut kepada Allah dengan jalan apa? Dengan jalan selalu waspada, selalu muhasabah terhadap diri kita sendiri. Kita harus jangan sampai kita itu diperdaya oleh nafsu kita. La tuhmil ojo ngenggurake sira, ojo ngenggurake sira fisik hatika dalam sehat sira. Nah, jangan sampai kita itu diberi kesehatan tapi kita biarkan sia-sia. Wala tatakhallaq lan ojo gawe akhlak sira bisiwal akhlaki kelawan sakliyane akhlak alfadilati kang utama. Janganlah kita itu mau berperilaku selain dengan perilaku yang utama, yang baik. Jauhi perilaku yang tidak baik. Ya bunaya, qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqi wadiyo sira Allah ing Allah haitsuma kunta ing dalem ndinggon ana sapa sira, dimanapun kita berada kita harus bertakwa pada Allah. Wa'at bi lan ngenut mbureno sira asayata ing perkara ala al hasanata ing kebagusan, tamkuha bakal nglebur apa hasanah ing sayah. Wa khaliki lan gawe pekerti sira annasa ing menungso bi khuluqin kelawan pekerti hasanin kang bagus. Terakhir ditutup dengan sabdana Nabi bahwasanya ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi as-sayyi'ata al-hasanah tamkuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Takutlah kita pada Allah dimanapun kita berada, ya, dan usahakan ketika kita itu misalkan berbuat kejelekan harus diikuti dengan kebaikan. Kenapa? Karena setiap kejelekan yang diikuti dengan kebaikan itu akan melebur. Jadi kalau misalkan kita tidak sengaja atau tanpa terpaksa melakukan kejelekan harus ditutup dengan kebaikan. Ya. Apa? Kebaikan itu akan menghapus kejelekan. Dan terakhir kita supaya bergaul dengan manusia, dengan bergaul dengan lingkungan, dengan pergaulan atau dengan akhlak yang bagus. Oke. Itu saja ad-darsu as-salis malam biswab. Kita lanjutkan besok insyaallah. Kita akhiri. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.